Sebenarnya KRI Nanggala ini sudah diprediksi dari satu adegan di film The Simpsons yang diluncurkan pada tahun 1990-an, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Fatma Anissa. Gimana kabar kalian, guys? Baik dong. Sebelumnya, aku mau ucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya beberapa TNI kita dalam peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Mari sama-sama kita doakan, semoga beliau semua ditempatkan di sisi terbaik Yang Maha Kuasa. Nah guys, berbicara mengenai tenggelamnya KRI Nanggala 402, tentu tidak terlepas dari beberapa misteri yang menyelimuti peristiwa tersebut. Banyak sekali bermunculan teori-teori spekulasi tentang penyebab terjadinya peristiwa tersebut yang tidak hanya dilontarkan oleh netizen, tetapi pejabat negara pun ikut berspekulasi, guys. Dan yang lebih parahnya adalah ada beberapa orang yang mengaitkan peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala ini dengan salah satu adegan di film animasi The Simpsons yang diluncurkan pada tahun 1990-an, guys. Nah, kok bisa gitu, guys? Apakah The Simpsons ini bisa meramal atau menjelajah waktu mungkin, atau bahkan hanya upaya cocokologi belaka? Nah, berikut kisahnya, guys. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. And check this out. Oke guys, sebelumnya aku terlebih dahulu akan membahas mengenai kronologi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Selasa, tanggal 20 April tahun 2021, KRI Nanggala yang merupakan kapal selam milik Indonesia buatan Jerman memuat 53 kru kapal dan beroperasi di perairan utara Pulau Bali dalam rangka mengikuti latihan perang rutin, guys. Nah, pada saat itu nih guys, KRI Nanggala ini tidak sendirian, tetapi ada juga beberapa kapal perang lainnya dan beberapa perahu cepat. Dan jarak yang paling berdekatan antara KRI Nanggala ini adalah KRI Layang yang merupakan kapal selam permukaan, guys. Kayak beriringan gitulah, guys. Nah, rencananya pada saat itu KRI Nanggala ini akan menembakkan torpedo, sedangkan KRI Layang ini akan meluncurkan peluru kendali yang bernama C-802. Dan diestimasikan, guys, setelah menyelam nih si KRI Nanggala ini, dia akan muncul ke permukaan kembali pada hari Rabu pukul 5:15 WITA. Ingat ya guys, 5:15 WITA. Dan keesokan harinya pada pukul 3 WITA, kru KRI Nanggala ini meminta izin kepada Komando Gugus Tugas Penembakan untuk menyelam di kedalaman 13 meter. Dan bersiap untuk melakukan penembakan torpedo tersebut, guys. Nah, di pukul 3:30 WITA nih guys, berselang 30 menitan, KRI Nanggala ini berangsur melakukan penyelaman. Dan beberapa awak perahu cepat di sekitarnya ini sudah tidak lagi melihat periskop dan juga lampu pengenal KRI Nanggala ini, guys. Nah, sampai di sana udah kelihatan kan guys, KRI Nanggala ini mungkin telah melakukan latihan gitu ya. Namun nih guys, tadinya kan KRI Nanggala ini minta izin dan bersiap-siap untuk melakukan penembakan. Namun, hingga pukul 4 WITA, KRI Nanggala ini tidak kunjung melakukan penembakan torpedo tersebut, guys. Dan situasi pun diperparah dengan terputusnya komunikasi radio dengan KRI Nanggala ini, guys. Nah, mungkin orang-orang di sana mulai nggak kali ya, kayaknya ada sesuatu yang aneh yang terjadi gitu, guys. Karena beberapa hal yang mencurigakan tersebut, guys. Pada pukul 4:17, otoritas geladi latihan itu pun memerintahkan satu helikopter untuk terbang di sekitar lokasi terakhir terdeteksinya KRI Nanggala ini. Namun guys, usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, alias KRI Nanggala ini tidak lagi terdeteksi oleh helikopter tersebut, guys. Nah, tadi kan estimasi munculnya kembali KRI Nanggala ini ke permukaan adalah pukul 5:15 WITA kan, guys. Namun, hingga pukul tersebut, KRI Nanggala ini tidak kunjung muncul ke permukaan, guys. Kebayangkan gimana paniknya orang di sana gitu kan. Nah, akhirnya nih guys, karena tidak kunjung muncul, tepat pada pukul 6:46, otoritas geladi latihan pun memberikan isyarat bahwasanya KRI Nanggala ini menghilang.
Untuk itu, seluruh kapal perang yang ikut pada latihan tersebut diperintahkan untuk mencari keberadaan KRI Nanggala ini, guys. Keesokan harinya nih guys, yaitu hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021, tim pencarian ini menemukan tumpahan minyak di 9 titik di perairan Pulau Bali, sekitar 40 km dari daerah Buleleng, guys. Nah, tim juga mendeteksi adanya kemagnetan yang tinggi di satu titik pada kedalaman 50 hingga 100 meter dalam posisi melayang, guys. Nah, otomatis pada saat itu mungkin benda yang dideteksi ini belum sampai ke permukaan air laut kayak di pasirnya gitu, guys. Belum ya, masih dalam keadaan melayang gitu. Menanggapi temuan pada hari Kamis tanggal 22 April itu, akhirnya pada hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021, TNI pun mengerahkan berbagai kapal perang yang memiliki teknologi sonar untuk mendeteksi keberadaan si KRI Nanggala ini, guys. Yang namanya kapal selam, guys, tentu memiliki cadangan oksigen ya untuk life support di dalamnya. Dan menurut TNI, cadangan oksigen di dalam KRI Nanggala ini hanya mampu bertahan 72 jam, guys. Jika dihitung pada waktu pertama menyelamnya KRI Nanggala ini, maka estimasi habisnya cadangan oksigen tersebut adalah pada hari Sabtu pukul 3 WITA. Dan otomatis, guys, jikapun KRI Nanggala ini ditemukan dalam keadaan utuh tetapi telah melewati 72 jam, maka sedikit sekali kemungkinan krunya akan selamat. Karena otomatis akan kehabisan oksigen dong kan. Kemudian, pada pukul 4 WITA, dengan berat hati, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akhirnya menyatakan bahwasanya KRI Nanggala ini benar-benar tenggelam dan 53 kru kapal dinyatakan gugur, guys. Dan di hari yang sama juga ditemukan beberapa serpihan dari KRI Nanggala ini seperti sajadah, kemudian komponen torpedo, kemudian spons pengantar panas, dan juga beberapa barang lainnya. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya, karena setelah mendapat bantuan juga dari negara lain, kemudian mungkin karena doa-doa para netizen di luar sana, akhirnya MV Swift Rescue Singapura menemukan keberadaan KRI Nanggala tersebut pada kedalaman 838 meter, guys. Duh, deep banget, guys, hampir 1 kilometer. Oh my god. Dan sayangnya, kondisi KRI Nanggala ini telah terbelah menjadi 3 bagian, guys. Nah, dari peristiwa tersebut nih, muncul beberapa teori spekulasi mengenai penyebab terjadinya tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini, guys. Teori yang pertama adalah teori mengenai KRI Nanggala ini yang ditembak oleh kapal selam negara asing karena persaingan bisnis alutsista dengan Jerman. Kalian ingat, guys, KRI Nanggala ini buatan siapa? Jerman dong. Nah, teori yang kedua adalah torpedo yang dibawa oleh KRI Nanggala ini meledak yang menyebabkan KRI Nanggala ini terbelah menjadi 3, guys. Teori yang selanjutnya, KRI Nanggala ini mengalami kelebihan muatan. Katanya nih, guys, KRI Nanggala ini hanya mampu memuat maksimal 38 penumpang saja, sedangkan pada saat itu penumpangnya adalah 53 orang. Dan teori yang selanjutnya adalah KRI Nanggala ini tidak dilengkapi oksigen gel, namun tetap disuruh untuk beroperasi. Dan teori yang terakhir adalah mengenai usia dari KRI Nanggala ini, guys, yakni sudah 40 tahun dan dianggap cukup tua untuk sebuah kapal selam. Tetapi nih, guys, semua teori spekulasi yang berkembang tersebut dibantah oleh TNI itu sendiri. Nah, TNI ini menyatakan bahwasanya penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena faktor alam. Kemungkinan terjadi adanya arus bawah laut yang besar atau tekanan di bawah laut yang kuat dan peristiwa alam lainnya. Gimana menurut kalian, guys? Overall, guys, terlepas dari semua spekulasi-spekulasi mengenai penyebab tenggelamnya KRI Nanggala ini, guys, ada juga segelintir orang yang menyebutkan bahwasanya peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala ini sudah diprediksi dari salah satu adegan di film The Simpsons yang diluncurkan pada tahun 1990-an, guys. Sebelumnya, film The Simpsons ini merupakan film animasi besutan Amerika yang diluncurkan pada tahun 1990-an bergenre komedi. Mungkin kalian di rumah udah pernah nonton juga kali ya. Nah, yang lebih terkenalnya adalah adegan-adegan di film The Simpsons ini juga sering terjadi di dunia nyata, guys. Seperti virus Ebola, kemudian Donald Trump yang menjadi presiden Amerika, terbakarnya Twin Tower. Kemudian yang baru-baru ini adalah terjadinya virus corona, guys. Jadi sebenarnya The Simpsons ini bisa meramal kah
Atau pengelana waktu kah? Atau kayak upaya mencocok-cocokkan gitu aja? Berikut kesamaannya guys. Di film The Simpsons ini, yakni pada episode 19 musim 9, ada kapal selam milik tentara juga yang sedang menyelam. Pada saat itu didekati oleh kapal selam milik negara asing. Nah, pada saat itu kapal selam milik Simpson ini melakukan penembakan torpedo dan diserang balik oleh kapal selam negara asing tersebut. Dan lalu apa sih persamaannya antara kejadian KRI Nanggala ini dengan kejadian yang ada di film The Simpsons? Berikut beberapa titik kesamaannya. Yang pertama adalah baju yang digunakan oleh kru kapal The Simpsons ini terdapat lambang Garuda guys. Nah, kok bisa gitu loh ada lambang Garuda di film The Simpsons ini? Padahal The Simpsons ini adalah film besutan Amerika. Gimana menurut kalian guys? Dan yang kedua adalah, pada saat penembakan torpedo nih guys, di film tersebut terdapat beberapa barang yang berhamburan keluar kapal seperti botol dan juga barang-barang lainnya. Dan pada kejadian KRI Nanggala juga ditemukan beberapa serpihan kapal seperti botol, sajadah, dan juga komponen torpedo guys. Dan hal itu dianggap hampir sama dengan yang ada di film The Simpsons tersebut guys. Tapi sajadah kayaknya nggak ada deh guys. Dan kesamaan yang selanjutnya adalah telah diserang oleh kapal selam negara asing ini guys. Kapal selam milik The Simpsons ini mengalami kerusakan. Nah, di tragedi KRI Nanggala ini guys, kapal tersebut juga mengalami kerusakan sampai-sampai terbelah menjadi 3 bagian. Dan kesamaan yang terakhir adalah setelah mengalami kerusakan di film The Simpsons ini, kapal tersebut turun ke permukaan air laut hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Dan ya, di peristiwa KRI Nanggala pun, KRI Nanggala ini ditemukan pada kedalaman 838 meter guys. Gimana menurut kalian? Apakah itu satu ramalan? Ataukah The Simpsons ini bisa mengelana waktu? Atau hanya kayak cocokologi belaka gitu guys? Gimana menurut kalian? Aku akan kembalikan lagi ke kalian semua. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan sebelumnya, jika ada kesalahan atau menyinggung pihak-pihak tertentu, aku mohon maaf dan mohon dikoreksi. Sekian mengenai KRI Nanggala dan juga misteri The Simpsons. See you!